Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaksimalkan sisa kehidupan kita, dan Alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk menunaikan ibadah salat sampai dengan hari ini. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua amal ibadah itu bisa mengcover, menutup dan menghilangkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan dalam hidup ini. Karena demikian memang rumusnya dalam Al-Quran, bahkan khusus spesial untuk urusan salat Allah langsung mengisyaratkan di Quran surah ke-11 itu ayat 114. Ketika Allah mengatakan aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, kamu jangan tinggalkan salat. Tegas sekali kalimatnya. Kata Allah, tunaikan salat dengan sempurna, sempurna, sempurna semua waktunya. Di dua tempat tergelincirnya matahari, yang dimaksudkan siang sampai dengan malamnya. Jadi kalau kita urutkan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa itu penting dikerjakan? Di antara manfaatnya kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguh semua itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan pahala yang menggugurkan dosa-dosa Anda, menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi, dirangkum oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam takunil kaba'ir. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan, sepanjang bukan dosa besar yang memerlukan tobat khusus. Nah, jadi kalau orang sadar dipanggil salat mau diampuni dosa, demi Allah saya katakan, barangkali tidak ada yang malas-malasan untuk menunaikan salat. Karena tahu seorang itu pasti merasa dalam hatinya dia itu punya banyak dosa. Pasti itu. Ya, saya punya keyakinan yang kuat, tidak ada satupun orang manusia yang tinggal di bumi yang merasa suci dari dosa, tidak ada. Bahkan Anda tanyakan pada hati kecil Anda, sebetulnya saya nggak punya dosa nggak? Pasti hatinya akan mengatakan kamu banyak dosa. Nah, orang sehat yang akalnya sehat pasti akan berkata, pulang itu kan dosa harus dihilangkan dulu, pahala harus banyak, dosa harus tipis dan hilang. Bagaimana cara menghilangkan itu? Ya, salah satu rumusnya adalah dengan cara mengerjakan banyak amal soleh sehingga yang salahnya ditutup. Nah, maka kalau orang sadar dipanggil sholat itu untuk digugurkan kesalahan, ya, maka tidak ada kemungkinan besar sifat malas itu datang kepada orang sholat. Makanya antum kalau belajar fikih sholat, yang dipelajari bukan cuma cara dan bacaannya saja, tapi mesti mengerti apa manfaat dari sholat itu. Kebanyakan orang kenapa ada yang tidak termotivasi dan malas menunaikannya? Karena saat mengerjakan itu yang dihafalkan cuma bacaan dan gerakan. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau cuma seperti itu yang dipelajari, fikihnya benar, cuma anak kecil pun bisa melakukan itu. Sehingga manfaat dari itu tidak terasa dalam jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dosa saya mau diampuni nih. Begitu sadar dosa mau diampuni, nggak usah nunggu sampai qomat, sebelum adzan dah siap kita. Itu poinnya. Ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketulusan, insya Allah kita mendoakan saudara-saudari kita yang belum mendapatkan hidayah, semoga setidaknya Allah hunjamkan keyakinan kuat pada jiwanya untuk menerima hidayah dan masuk Islam, insya Allah. Ya, saya tidak akan pernah bosan insya Allah menyampaikan dan membuka ta'lim kita dengan kalimat ini, dan hasilnya teman-teman alhamdulillah, demi Allah saya katakan alhamdulillah. Bahkan tanpa kita harus tahu, hampir setiap pekan itu ada yang datang ke masjid ini alhamdulillah untuk mengikrarkan syahadat. Ya, kadang-kadang antum sudah bubar tiba-tiba datang, ada yang besok paginya gitu, dan masya Allah saya penuh berprasangka baik kepada Allah. Ini barangkali diantara doa-doa kita semua juga, yang kalau mereka kemudian masuk Islam, beribadah, insya Allah antum pun dapat kebagian dari pahala-pahalanya, insya Allah. Ya. Baik, karena waktu kita terbatas, kita akan
lanjutkan ya pada kajian kita meneruskan tentang makna dari sifat-sifat Al-Quran yang termaktub dalam kitabullah. Ketika disebutkan nama-nama Al-Quran, kemudian sifat-sifatnya, maka apa yang dimaksud dengan penyebutan sifat itu, apa manfaatnya, apa keistimewaannya, dan bagaimana menerapkan keistimewaan itu dalam kehidupan harian kita. Itu yang coba kita keluarkan. Kita akan lanjutkan pada sifat yang kedua dan pembahasan bab yang kedua, yaitu tentang satu makna dalam Al-Quran yang menjadi sifat dari Al-Quran, yaitu sifat hikmah. Allah menyebutkan di antara sifat-sifat Al-Quran itu ada nur, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua hikmah, sudah kita uraikan garis besarnya, tinggal kemudian pada perinciannya. Saya ingatkan sejenak sebelum kita lanjutkan dengan detail. Jika disebutkan sifat dalam Al-Quran, maka itu bukan sekedar keterangan yang menunjukkan keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lainnya, tapi juga menunjuk kepada fungsi keistimewaan ini yang memberikan maslahat kepada orang yang ingin menerapkannya dalam kehidupan. Di ketika Allah sebutkan nih keistimewaan Al-Quran ini, maka bukan sekedar disebutkan keistimewaan ini untuk menunjukkan Al-Quran unggul dibandingkan dengan kitab-kitab lain, sekaligus memberikan pesan, ambil keistimewaan ini, terapkan dalam kehidupan, maka aku pun akan berikan bagian dari keistimewaan itu untuk memudahkan kehidupan kalian di bumi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cara berpikir seperti ini sudah kita pahami, maka setiap menemukan keistimewaan ini dalam Al-Quran, cepat ambil petunjuknya dan terapkan dalam kehidupan kita. Maka nanti setiap keistimewaannya Allah pastikan, dan janji Allah tidak mungkin diingkari. Saya ulang, janji Allah tidak mungkin diingkari. Allah sudah mendeklarasikan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, ya, terutama di Quran surah ketiga ayat ke-9, kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah mustahil, tidak mungkin mengingkari janjinya. Sekarang Allah berjanji melalui sifat-sifat yang dilekatkan pada Al-Quran, dan Allah berikan isyarat, siapa yang mengamalkannya, aku akan berikan bagian dari keistimewaannya, dari mulai hidupnya di dunia sampai kembali ke akhirat. Paham sampai sini? Pak. Kalau sudah kita paham, mari kita lanjutkan sifat yang kedua, juga disebut dengan nama hikmah. Bismillah. Sifat yang kedua terturunkan al-hikmah. Kita selesaikan dulu yang kemarin sebelum ke sini. Ini yang ketiga, mohon maaf. Saya selesaikan dulu yang ar-rahmah, ya. Saya urutkan dari bawah, satu an-nur. Ini dua rahmah, yang ketiga baru hikmah. Kemarin kita baru sampai sini. Ya, saya semula ingin masuk ke sini dulu, ternyata ini pun baru satu bagian. Kita selesaikan yang ini dulu. Satu an-nur sudah selesai. Kedua ar-rahmah, ketiga apa? Hikmah. Ini nanti terakhir kita ambil kalau masih ada waktunya. Sekarang kita selesaikan dulu yang ini, karena kemarin satu baru kita uraikan di antara tiga yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Di antara sifat yang melekat pada Al-Quran yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran langsung adalah rahmah. Kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan rahmah, berapa isyarat yang disebutkan dalam Al-Quran, dan seperti apa pemaknaannya. Kalau ada kata rahmat tersebut dalam Al-Quran, maka umumnya dia bisa mengandung tiga makna utama. Bisa berarti ampunan dari seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ini bukan sekedar ampunan dosa, tapi ampunan seluruh dosa-dosa tanpa kecuali. Jadi kalau Anda misalnya menghapus papan tulis, ya, sampai Anda hapuskan semua tulisannya bersih sampai ke sudut-sudutnya, semuanya. Nah, ini yang dimaksud semua, tanpa kecuali, satu titik pun. Walaupun ada yang tulisannya sampai ke sini misalnya, ke pinggir. Ya. Jadi kalau misalnya Anda biasa nulis di sini, ini ke sini, ke pinggir. Nah, ini melewati batas yang telah ditetapkan, itu israf namanya. Israf. Israf itu melewati batas dari kadar yang ditetapkan. Antum datang misalnya, maaf sekali, ke undangan pernikahan. Ada prasmanan. Aturannya cuma sekali antri, antum 3 kali antri. Udah ngambil, balik lagi, ya. Pak, yang tadi kan sudah, yang tadi Ahmad Pak, sekarang Taufik. Ya, masuk lagi. Oh gitu. Yang ketiga langsung lagi, Pak, kok ngambil lagi? Sekarang Hidayat. Loh, Kak, Pak orangnya sama. Ya nama saya kan Ahmad Taufik Hidayat. Misal gitu kan. Nah, ini
Ketika seseorang melampaui batas yang telah ditetapkan, makan berlebihan, minum berlebihan, berpakaian berlebihan, maka itu bahasa Arabnya dan menjadi bahasa Al-Quran, bahkan disebut dengan israf namanya. Paham? Perhatikan kalimatnya, dari kata asrafa, yusrifu, israfan. Jadi israf. Ada seseorang menulis di sini, wajarnya di sini, bahkan saking sudah penuhnya di sini dia tambahkan sampai ke sini. Ada orang berbuat dosa, maaf, ada yang cuma matanya yang salah lihat, ada yang cuma pendengarannya yang salah dengar, ada yang hanya lisannya yang salah ucap. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki salah semua. Bahkan yang paling menarik, kalau ada bagian tubuh yang lainnya pasti salah juga gitu. Nah, orang-orang seperti ini dikategorikan oleh Al-Quran disebut dengan israf namanya. Maka ketika Allah akan mengampuni, menghapuskan, ya, menghilangkan semua dosanya, bukan cuma yang di papan ini, sampai yang lewat ke sini pun itu bahasa Al-Qur'annya tidak diturunkan sifat ghafir yang hanya segelintir dosa. Makanya ketika Allah menyebutkan kata ghafir disandingkan dengan zambun, dosa yang ringan. Quran surah ke-40 ayat 3. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir dengan zambun. Atau naik sedikit ghafar. Ghafar dosanya sudah agak banyak. Makanya umatnya Nabi Nuh ketika diingatkan, ayo kamu tobat, 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 disebutkannya ghafar. Kenapa menggunakan ghafar bukan ghafir? Karena dosanya udah agak terakumulasi. Hari ini tadinya nolak, besok mencela, kemudian mengancam. Karena makin banyak dari zambun jadi dzunub. Kalimatnya dirubah melalui lisan Nabi Nuh. Diabadikan di Quran surah Nuh dengan namanya ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bukan ghafir lagi tapi ghaffar. Kalau lebih banyak lagi, dzunubun ma'azulmi, ada volimnya. Seperti maaf, mencegah orang untuk ibadah ke masjid, menghambat, melarang dan sebagainya. Itu bukan sekedar dosa, tapi melalui itu ada perbuatan zalim di dalamnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Ya, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang berbuat zalim kata Allah dibandingkan dengan orang yang mencegah orang lain untuk ibadah berzikir kepada Allah di masjid. Ya, dengan cara yang tidak benar. Orang mau ibadah kok dilanggar-langgar, dilarang. Dan niatnya niat melanggar betul, niat melarang. Nah, itu disebut orang yang bukan cuma dosa, tapi dosa plus zalim. Allah mengampuni dosa itu, maka muncul sifat yang ketiga namanya ghafurun, ghafur. Tapi ini menarik, sudah melarang orang ke masjid, ngajak orang lain untuk melarang mereka juga ke masjid dan menggibahkan orang yang ada di masjid. Jadi semua diborong. Maka yang keempat ini redaksinya berubah menjadi israf, ini berlebihan. Ini pun kalau masih mau tobat, Allah berikan sifat yang terakhir ini, rahmat namanya. Ini poinnya. Maka turunlah Quran surah ke-39 itu ayat 53. Ya. Quran surah ke-39 ayat 53. Sifat ini yang Allah berikan pada seorang yang pernah membunuh 100 orang, hidupnya penuh dengan suasana kriminalitas, mabuk juga dia kerjakan, mencuri dia lakukan, nodong pekerjaannya, membegal itu aktivitasnya, sampai bunuh 100 orang. Begitu dia mau tobat, maka diberikan rahmat Allah. Umat Nabi Muhammad langsung turun seketika ayatnya. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Ini bukan ghafir lagi, bukan ghafar, bukan ghafur, tapi rahmat. Ini yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan rahmat ini? Kata Allah kan, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua. Nah, ini yang saya maksudkan. Semua dosa kamu. Makanya ketika Allah menyebutkan kata rahmat, yang disebutkan bukan 1-2 dosa. Bahasa Qur'annya semua dosa. Ya, makanya saya sering katakan, kalau ada orang yang ditawari oleh Allah begini, dosa sedikit saya ampuni, banyak saya ampuni, lebih banyak lagi saya ampuni, melimpah pun saya ampuni. Kalau semua tawaran ini belum membuat Anda mau tobat, lantas Anda perlu dikasih apa lagi? Tapi kalau ada orang nggak bisa ke surga, kata Nabi, itu bukan karena Allah nggak ngasih, dianya yang nggak pengen. Makanya kalimat Nabi kan sederhana, semua umatku itu pasti masuk surga. Kalimatnya pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Coba Allah kurang apa lagi? Anda sakit disembuhkan. Maaf, Anda butuh diberikan. Anda susah dimudahkan. Anda dosa diampuni, sedikit diampuni, banyak diampuni, melimpah pun diampuni. Tapi ketika Allah ingin berikan ampunan, andanya nggak mau minta ampun.
Sekarang yang salah Allahnya atau andanya? Makanya kata Nabi, kalau ada yang nggak masuk surga, itu pasti bukan Allah yang salah. Orang ini memang yang nggak mau masuk surga. Paham ya? Maka saya juga menyeru kepada siapapun, saya sering katakan, tidak ada orang yang sempurna. Kalau pernah berbuat salah, ya namanya manusia. Cuman bedanya dengan setan, setan nggak mau tobat, manusia tobat. Maka sering saya katakan, tolong bedakan, kenali diri Anda manusia, bukan setan. Paham ya? Di begitu melakukan kesalahan, langsung isi dengan istighfar. Nah, kemarin kita sudah turunkan ayatnya, Ustadz, kalau saya ingin mendapatkan rahmat ini, sehingga semua dosa-dosa saya diampuni. Masya Allah, ini paling enak nih. Begitu tobat, turun ampunan, habis semua dosanya. Tiba-tiba setelah itu wafat. Oh, itu paling indah nih. Apalagi dalam sholat, begitu sujud, minta ampun, diampuni dosa. Begitu selesai, istighfar, dalam sujud, punya ibadah, itu sudah selesai surga itu. Di dosa gugur semua, sujudnya amalan dia dalam sholatnya. Setelah dibersihkan, punya amalan, sudah surga. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Mau begitu? Paham ya? Jadi ketika antum ingin kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Ya, maka caranya diturunkanlah ayat-ayat rahmat. Nah, maksud saya ayat itu yang antum keluarkan. Itu yang dikeluarkan. Di cara menyikapi nama-nama Al-Quran dan sifat-sifatnya itu bukan cuma diapalin. Diapalin sifatnya An-Nur, sifatnya Rahmah, sifatnya Hikmah. Ya kalau cuma ngapalin, anak-anak juga bisa. Anak kecil juga bisa. Apa yang mesti membedakan kita dengan orang-orang yang belum balik? Ambil faidahnya, terapkan dalam hidup, dapatkan keistimewaannya. Makanya ketika Allah menyebutkan sifat Quran diantaranya rahmat, apa maknanya? Ampunan dari semua dosa. Ya. Ampunan dari semua dosa. Begitu kemudian ampunan datang, dosa gugur. Anda bertanya, ya Allah, apa saja ayat rahmat itu? Sehingga dengan itu saya bisa berpeluang mendapatkan ampunan semua dosa itu. Maka diturunkanlah ayat-ayat dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat, sampai lagi juga yang paling luar biasa dahsyat. Apa diantaranya? Sudah kita kemarin dapatkan teman-teman sekalian. Contoh terakhir yang kita tuliskan, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat masih ingat? 23. Itu kalimat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika beliau pernah berbuat salah dan diturunkan dari surga ke bumi. Saya pernah katakan, kalau ada pertanyaan, Ustadz, Nabi Adam itu kan Nabi maksum, dijaga dari maksiat, kenapa beliau bisa berbuat salah? Maka jawabannya, perhatikan cara menjawabnya. Allah mengizinkan Adam alaihissalam itu berbuat salah, bukan ingin kemudian menafikan sifat kenabiannya, tapi supaya memberi contoh kepada anak cucunya yang bukan Nabi, bagaimana cara mengobati dan terlepas dari kesalahan itu. Sebab kalau nggak dikasih contoh, Adam kan manusia pertama. Kalau Adam meninggal duluan, nabinya tidak ada, siapa yang memberikan contoh untuk kembali kepada Allah? Paham ya? Sama dengan Nabi Muhammad dalam riwayat yang sahih, pernah ketiduran beliau sampai melewati batas salat subuh. Malam-malamnya kemudian saat bangun, beliau katakan pada Bilal, ya Bilal, kamu jaga. Kata Bilal, ya Rasulullah SAW, saya ikut tidur dan saya bangun sebelum subuh. Kata Nabi, benar ya kalau bahasa kita? Ya, saya benar. Tiba-tiba tidur semua. Begitu tidur karena capeknya semua tidur. Waktu subuh kemudian sudah lewat, terbangunkan oleh cahaya mentari yang sudah menyengat ke pipi. Begitu bangun Rasulullah dikatakan pada Bilal, orang pertama yang disebut Bilal, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya bangun, tapi nggak bangun. Anda bertanya, ya Rasulullah, Ustadz kok bisa Nabi kesiangan? Mudah bagi Allah untuk membangunkan Nabi, selesai masalah. Ya Muhammad SAW bangun, 15 menit lagi mau subuh misalnya. Sebentar lagi subuh, bangun, bisa. Kenapa Nabi diizinkan dan ditidurkan oleh Allah? Untuk memberi contoh pada umatnya yang bukan Nabi, yang nanti di masa depan banyak yang ketiduran seperti antum. Kalau antum bangun melewati subuh, bagaimana cara menggantinya? Itu poinnya. Sebab kalau nggak kejadian pada saat itu, nggak ada contoh. Ternyata Nabi langsung bangun, berwudu, kemudian Bilalnya azan, kemudian sholat sunnah dulu, habis itu langsung qomat, habis qomat langsung sholat. Kalau ini nggak ditetapkan oleh Allah, antum nggak punya contoh. Paham ya? Sama dengan Adam alaihissalam begitu turun kemudian ke bumi, sama kadang-kadang contoh-contoh seperti ini banyak di sekitaran kita, nggak harus Nabi. Jadi antum cari lawannya aja. Kalau menemukan yang kurang baik, ambil lawannya yang baik. Paham? Mic nih, ini soundnya kurang baik misalnya ya. Begitu kita sebutkan ini kurang baik, maka teknisinya langsung mengatakan, oh ini tugas saya untuk memperbaiki. Ya, ini tuh 1, 2, 3, 4. Ini keempat kali isyaratnya. Baik, jelas ya.
Baik, jadi gambarannya adalah begitu Adam turun ke bumi, langsung turun ayat. Apa ayatnya? Diabadikan di Al-Baqarah ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Lihat kalimatnya. Maka Adam bertalaqi, mendapatkan langsung bimbingan dari Allah. Talaqi itu bimbingan langsung. Antum talaqi kitab misalnya dengan Ustadz Fulan, maka antum berhadapan langsung dengan Ustadz Fulan. Kalau dengan manusia, sama manusia. Kalau talaqi maksudnya dapat dari Allah, maksudnya Allah langsung menurunkan. Sampaikan kepada Adam alaihissalam. Maka menerima bimbingan kalimat langsung dari Allah, kalimatnya, bukan karya dari siapapun. Diturunkan kalimat-kalimat, apa kalimat itu? Ternyata kalimat taubat. Dari mana taunya kalimat taubat? Lihat ujung ayatnya. Fataba alaihi. Maka Allah menerima taubatnya. Begitu turun kalimat taubat, taubat Adam diterima oleh Allah. Nah, maka perhatikan rahasianya. Ini rahasia nih. Ya. Tolong fokus baik-baik. Ini rahasia besar dalam taubat. Ya, lihat sini. Ini rahasia nih. Lihat sini. Ini mohon maaf saya perdalam sedikit karena kemarin belum sempat saya bahas. Turun diantaranya Quran surah kedua ayat 37. Nanti saya turunkan di sebelah kanan sana ayat-ayat yang jadi rumusan Quran. Kalau salah harus mengerjakan apa seketika dihilangkan dosanya. Ya. Lihat sini. Ini ayat kalimatnya. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin. Maka Adam menerima langsung dari Allah kalimat-kalimat taubat. Yang paling menarik, begitu kalimat itu turun oleh Adam dibacakan alaihi salam sepenuh hati dan jiwanya dengan perasaan taubat, maka yang dahsyat, perhatikan baik-baik. Kemudian disambung dengan menggunakan fa. Setelah itu ada kalimat penerimaan taubat pakai fi'il madhi, taba alaihi. Yang saya garis bawahi dua, taba dengan fa. Perhatikan. Dalam ilmu sharaf ada derivasi kata, jumlahnya 12. Kata taba ini kata asal infinitif. Bahkan bisa dikatakan kata kerja asal, fi'il madhi. Bisa Allah mengatakan begini, fayatubu alaihi, tapi yang dipilih taba. Kalau yatubu itu mudhari', bisa present, continuous, or future, nanti. Jadi kalau Allah mengatakan fayatubu alaihi, diampuninya bukan saat itu, nanti diampuninya. Jelas? Tobatnya sekarang, cuman diampuninya nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi, pekan depan, itu yatub. Tapi begitu menggunakan taba, fi'il madhi, kalau diungkapkan untuk menghapuskan sesuatu, maka maknanya litahqiq, untuk memastikan itu terjadi seketika. Jadi begitu Anda ucapkan kalimat seperti Nabi Adam, disampaikan sesuai dengan keadaan diri kita, minta sepenuh jiwa, maka kata Allah, saya pastikan seketika langsung diampuni dosanya. Bahkan seketikanya pakai fa. Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ini huruf penyambung. Huruf nyambung konjungsi di antara dua peristiwa, 1, 2, antara satu kedua seketika, nggak ada jeda. Yang pertama taubat, ini di ketika berbuat dosa taubat. Begitu taubat selesai taubat seketika tanpa jeda. Jadi kalimat begitu selesai diucapkan kalimatnya, tek, dosanya langsung hilang seketika, habis. Paham nggak? Nah, ini rahasianya kenapa menggunakan huruf fa. Yang kedua kata Allah, saya pastikan taubatnya langsung diterima, seketika langsung dihilangkan dosa-dosanya. Apa kalimatnya? Itu yang kita bacakan kemarin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Jangan berhenti sampai di situ. Untuk mendapatkan rahmatnya, teruskan kalimatnya. Watarhamna ini. Rahmat. Lanakunanna minal khasirin. Nah, ini kalimat yang pertama. Makanya kalau ada di antara kita kemudian berbuat dosa yang dengan dosa itu berpeluang menjauhkan kita dari Allah, awas. Bukankah Adam alaihi salam, teman-teman, ketika diperkenankan berbuat salah langsung terjauh dari Allah? Ya, terpeleset dari surga turun ke bumi, kan? Merasa tidak enak, tidak nyaman ketika mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Allah, fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Saya terima tobatnya. Jelas? Baik. Yang paling menarik ada kalimat di situ watarhamna, dan kau sayangi kami, berikan rahmat kepada kami. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, saya mengakui saya salah.
Nah, ini prinsip tobat itu, sebelum minta ampun, akui dulu antum salah. Jadi jangan sampai langsung minta ampun tapi nggak ngaku salah. Salah, ingat-ingat kesalahannya seperti apa. Kalau pada ibu, pada bapak, ya maaf, pada tetangga, ingat-ingat tuh. Dengan kesalahan itu memberikan sesuatu hal yang menyakitkan untuk mereka. Menetes air mata kemudian. Begitu netes antum katakan, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau enggak engkau ampunin, engkau berikan rahmat kepada kami saat ini, kami rugi ya Allah. Mohon ampunan, ampunan. Itu seketika begitu minta dengan benar, hapus dosa. Nah, ada yang kedua, kalau ada dosa-dosa yang enggak terasa itu salah, padahal salah. Saya ulang ya. Ada dosa-dosa, ini berlangsung keseharian, setiap hari terjadi. Orang enggak sadar kalau setiap hari itu mengoleksi dosa. Cuman juga mohon maaf, dia kadang tidak mengucapkan kalimat-kalimat ini. Saya tanya pada antum, pernah enggak dalam setiap kesempatan sehari aja, sehari berapa kali antum mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana? Jangan-jangan dalam episode kehidupan antum, bahkan pernah dalam sehari enggak pernah baca doa itu. Coba lihat. Ya. Ini tawaran ya. Ada yang kedua, dosanya memang enggak terjadi seperti yang tadi. Ya misal kalau yang tadi itu pernah misalnya maaf sekali pernah meninggalkan sholat, pernah misalnya minum minuman yang diharamkan, antum tobat bacakan yang tadi, seketika minta akui salah tinggalkan, diampuni oleh Allah. Tapi ada dosa-dosa harian yang nggak sadar itu salah, dan setiap hari antum mengumpulkan kesalahan itu nggak sadar. Misal mata salah lihat, ayo hari ini siapa yang nggak lihat handphone, boleh angkat tangan. Lihat, kan di handphone tuh banyak yang dilihat. Siapa yang nggak lihat status media sosial hari ini, angkat tangan. Baik, pertanyaan saya, kalau antum lihat di media sosial itu yang dilihat kan banyak. Ayo, foto profilnya, profil picture-nya dilihat. Masya Allah, namanya Asep, gambarnya Ronaldo gitu kan. Oh, lihat lagi. Ada lagi yang dilihat yang kadang tidak boleh dilihat, yang bukan mahramnya, sudah punya istri yang dilihat satu sisi orang lain, gitu kan? Udah punya suami yang diamati satu suami orang lain. Tuh, liatin gambar-gambar yang dibuka WhatsApp yang muncul iklan. Iklannya iklan shampoo, bukan shampoo yang dilihat orangnya. Ayo, kalau iklan shampoo yang dilihat sampo-nya apa orangnya? Kalau antum mau beli mobil, yang dilihat mobilnya apa orangnya? Mobilnya. Alhamdulillah. Baik. Paham? Jadi saya mau sampaikan pada teman-teman semuanya, ada satu amalan yang kita nggak sadar. Mata kita tuh banyak salahnya, lisan banyak salahnya, telinga banyak salahnya. Maka cara untuk membersihkannya itu rahasianya ada di Quran surah ketiga. Quran surah ketiga ayat 133. Sudah? Paling kanan sebelah atas. Jika disebutkan kata rahmat yang menunjuk pada sifat Al-Quran, maka maknanya itu bisa satu di antara tiga. Satu, ampunan dari seluruh dosa bahkan yang tak terlukiskan yang berlebih. Dalilnya Quran surah ke-39 ayat 53. Amalannya, kalau anda bertanya, Ustadz, saya ingin mendapatkan rahmat itu, bagaimana amalannya? Maka pertama Allah katakan, seperti Nabi Adam pernah menerima kalimat dari saya, dan dia memohon kepada Allah dengan bertobat, bukan cuma dibacakan, tapi dibacakan dengan segenap hatinya, meminta ampunan kepada Allah, maka saya ampuni. Turun Quran surah kedua ayat 37 tadi itu. Kemudian bacaannya yang tadi di Quran surah ke-7 tadi, ayat ke-23. Seperti dulu pernah kita sampaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jika yang dimaksud ampunan dari dosa-dosa yang tidak sadar kalau itu salah, melihat yang tidak boleh dilihat, lihat videotron, lihat gambar, lihat apa, tidak sengaja, cuman nggak sengajanya kelamaan. Ya. Itu siapa sih yang pasang gambar di situ? Iya ya, nggak tahu kalau itu dosa. Iya ya, gitu amat gambarnya. Tapi nggak berpaling wajahnya gitu. Nah, baik yang seperti itu, teman-teman sekalian, itu seketika bisa digugurkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sadar kita salah itu, atau tanpa sadar kita banyak kesalahan yang kita kerjakan, kita nggak tahu berapa banyak yang dikerjakan salah itu. Maka rumusnya kata Quran, sering istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di jalan, waktu senggang, kosong, mau masuk kampus, mau ke kantor, pulang kantor, ibu masak, sambil nunggu masakan jadi, sambil masukin garam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak apa-apa.
Itu begitu Anda sering mengucapkan itu, nanti dosa-dosa yang pernah dikerjakan tidak sadar itu hilang. Hilang, lumayan nyicil. Nyicil. Itu nggak kerasa itu. Amalan yang kelihatan ringan tapi dahsyat. Nah, yang terakhir, dibiasakan istighfar ini khusus dikerjakan. Ini orang ahli surga yang kelihatan amalannya di bumi. Sampai ada ungkapan, kalau Anda pengen lihat ahli surga sedang ada di bumi, diantaranya adalah orang yang sering kali punya amalan istighfar menjelang fajar. Istighfar menjelang fajar. Lakukan setelah tahajud, itu satu paket. Ya, dia antum bangun, sekarang subuh jam berapa? 4.32 misalnya ya. Misal 4.32 subuh, antum bangun 2.34 atau jam 3 misalnya antum bangun. Begitu antum bangun kan tidak langsung sholat. Gak ada orang bangun begitu bangun langsung sholat misalnya kan gak ada ya. Jadi pasti dia ya mohon maaf dia menunggu dulu, dia kan duduk dulu, kemudian dia sadarkan diri dulu. Kadang-kadang sadar itu butuh berapa menit ya, kadang melewati fase yang tidak terhitung ya, padahal duduk begitu ngelihat jam udah jam 4 dia. Tuh pasti punya pengalaman begitu ya. Itu kalau bahasa Jepangnya nundutan ya. Nah, kemudian setelah mulai sadar, mulai enak, sholat karena didahului dengan sholat. Walaupun cuma 2 rakaat. Ingat baik-baik. Dari mana dapatnya redaksi 2 rakaat Ustaz? Di hadis Muslim, nomor hadis 749. Siapa rawinya Ustaz? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa bacaan hadisnya Ustaz? Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul laili mathna mathna, wa idza khasyiya ahadakumul fajra, falyutir rakatan wahidah." Salat malam itu minimal, paling minimal kerjakan 2. Masih ada waktu tambah 2. Masih ada waktu tambah 2. Silakan tanpa batas. Cuma paling minimal 2. Tapi kalau antum sudah 2 rakaat ini takut khawatir fajar segera tiba, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Paham ya? Di antum lihat aja waktunya. Kalau mepet-mepet ke fajar misalnya, mepet di jam 4 saya bangun. Waktu ke subuhnya setelah saya sadar tinggal 20 menit. Maka antum kerjakan 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Begitu selesai witir, nah sambil menunggu ke fajar, jangan tidur lagi. Dia udah tahajud 2 rakaat, witir cuma 1, tidur lagi. Ya, tayyib. Apa yang dikerjakan? Ada amalan ahli surga yang kalau Anda kerjakan saat itu, maka Anda akan tercatat sebagai ahli surga yang ditempatkan di tempat istimewa. Tempatnya langsung di taman surga. Apa amalannya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ayat ke-18 di Quran surah 51. Ayat 18 ini paketnya nyambung dari 15. Dari 15 tuh disebut orang takwa dulu, tinggal di taman surga. 16-17 amalannya. Orang muhsin amalannya rajin tahajud. 18-nya istighfar sebelum fajar. Waktu singkat sebelum fajar disebut dengan sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Hum itu mereka. Kalau mereka itu 1 apa 2? Banyak. Banyak itu artinya menyentuh kita. Jangan masuk surga sendirian. Emang cuman pengen antum aja yang ke surga? Mohon maaf, di keluarga antum kan ada suami, ada istri, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada macam-macam. Yang ada di rumah kasih tahu. Ayo bangun, sholat. Ya kalau mau latihan berjamaah, kalau masing-masing silahkan. Yang sunnah tahajud. Tahajud tuh boleh sendiri-sendiri, kalau latihan boleh berjamaah. Atau ingin mendapatkan kekhusyuan, boleh silahkan jamaah. Tahu dari mana Ustaz dalilnya? Abu Daud, nomor hadis 1369. Nabi pernah sholat tahajud, di belakangnya Ibnu Abbas ditarik oleh Nabi sejajar berdua. Itu dalil tahajud boleh ditunaikan berjamaah. Ada lagi Nabi sholat, di belakangnya ada 3 orang sahabat. Ada Hudzaifah al-Yamani, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Sholat di belakang Nabi dan mereka berkisah bagaimana keadaan sholat di belakang Nabi. Sampai Hudzaifah mengatakan sholat di belakang Nabi sholat paling indah sekali. Kalau baca ayat-ayat tentang surga, pengen kita ke surga. Kalau baca ayat tentang doa, berhenti Nabi di situ berdoa untuk umatnya. Nah ini yang saya maksudkan untuk menambah kehusyuan. Antum kadang dapatkan orang yang bacaannya bagus, enak, itu boleh antum silakan. Suami bermakmum misalnya di belakang suami yang lain. Gak ada suami bermakmum di belakang istri. Suami bermakmum di belakang suami yang lain, ya kan? Maksudnya laki-laki bermakmum di belakang laki-laki lain. Boleh seperti tadi. Ada istri bermakmum di belakang suami, boleh. Kalau ingin sendirian boleh, hajat masing-masing boleh silakan. Tapi untuk amalan yang ini, begitu selesai tahajud, masuk satu ruangan, boleh di kamar misalnya, boleh di ruang keluarga, aja home tuh mereka banyak. Ini bisa menunjuk sendiri-sendiri, bisa menunjuk ada orang berjamaah tuh di keluarga misalnya datang.
Mereka istighfar, dan istighfarnya menggunakan bentuk mudhari'. Mudhari' itu kan nggak langsung, ada persiapan, tahapan. Disitulah evaluasi penting dilakukan. Boleh, silahkan bicara dulu. Keluargaku semua, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk tahajud malam ini. Kita dihidupkan lagi oleh Allah, padahal mungkin bisa diwafatkan. Dan kita tidak tahu, mungkin papa bisa diwafatkan duluan. Papa mohon maaf kalau selama ini banyak sesuatu yang kurang. Kalau hari ini adalah hari terakhir bagi papa untuk hidup, semoga Allah mengampuni dosa-dosa papa. Papa mohon maaf kalau selama ini banyak salah. Belum menjadi ayah yang baik, belum menjadi suami yang baik, mohon maaf. Lalu disambung oleh istrinya, papa, demikian juga mama. Anaknya langsung terakhir, papa mohon maaf, kami anak-anak kurang berbakti sampai sekarang, masih belum hafal Quran, belum bisa memberikan mahkota, kadang suka melanggar. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Tiba-tiba langsung Allahumma ya Allah astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni kami ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, kami banyak salah. Begitu air matanya mengalir, sudah turunlah langsung hadisnya qudsi. Diriwayatkan jalur pertamanya dari Nabi, langsung dari Nabi, 34 orang sahabat senior. Allah langsung berfirman pada saat itu melalui hadis qudsi, ya, man istaghfara liya ghafartu lahu. Siapa yang minta ampun padaku di saat tadi itu sahar, seketika aku ampuni dosa-dosanya semua tanpa kecuali. Ada orang, ini bukan satu dua orang, sekeluarga langsung mohon ampun dan kepada Allah, maka sekeluarga itu pula diampuni oleh Allah dosanya seketika, habis semua. Allahu Akbar. Itulah yang ke surga bersama-sama, langsung masuk taman surga. Dan kehidupan di buminya dikasih ketenangan oleh Allah. Makanya keluarga seperti itu jarang konflik. Kalau antum baca tuh kitab rumah tangga, bab tentang rumah tangga dalam Al-Quran dan hadis itu indah sekali. Makanya bukan gak ada masalah, tapi jarang konflik. Masalah itu selalu ada, mustahil gak ada masalah di rumah tangga, mustahil. Selalu ada. Tapi orang-orang ini diringankan masalahnya seakan-akan gak punya masalah. Jadi masalahnya gak mengarah kepada konflik. Indah gitu. Silahkan kalau nggak percaya coba. Ya coba aja malam ini misalnya, coba saling koreksi diri. Tiap hari usahakan begitu. Itu tenang, ke hatinya tuh enak. Jadi begitu ada masalah, malu pak ya. Tadi sebelum subuh kita istighfar, masa sekarang kita bertengkar? Oh iya ya, astagfirullah, astagfirullah. Besoknya koreksi lagi. Papa, mama tentu banyak kesalahan. Pasti. Tapi kesananya enak. Paham ya? Nah, jadi biasakan teman-teman sekalian, istighfar, istighfar, istighfar. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, saya akan tunaikan janji saya, minimal kita masuk kepada bagian yang kedua. Saya tidak ingin Anda ditanya pulang dari sini dapat apa malam ini? Seperti yang kemarin, pulangan. Ya. Jelas ya? Baik, bagian yang kedua, jika disebutkan rahmat dalam Al-Quran, maka diantara maknanya solusi dari semua masalah kehidupan yang dialami. Ini sudah tuntas lah. Kalau sudah mendapatkan rahmat yang kedua ini, rasanya hidup di dunia itu sudah ringan semuanya, seakan-akan tidak ada masalah. Karena semua masalahnya ada solusinya. Anda bayangkan coba ya, mau ke kantor ada masalah, ada solusi. Di rumah tangga datang masalah, langsung ada solusi. Kan yang susah itu masalahnya tiba cepat, solusinya lambat. Ini beda. Jadi masalah belum datang, solusi sudah muncul. Di ketika masalah datang, seakan-akan nggak ada masalah. Bukan nggak punya masalah, masalahnya sama kok, cuman bentuknya beda. Ya, ini cemberut, ini cemberut. Dua masalah berbeda, cemberutnya sama. Yang ini marah, sana marah. Di Indonesia ada yang marah, di Amerika ada yang marah. Marahnya sama-sama marah, cuman masalahnya beda. Yang jadi persoalan yang paling indah adalah ada orang yang sebelum masalah datang, solusi sudah muncul. Siapa orang-orang itu? Adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Isyarat itu muncul di Quran surah kedua Al-Baqarah. Ini rahasianya. Satu, yang tadi sudah, ini ampunan dari, tuh kan keliru, dari semua dosa. Yang kedua, catat nih baik-baik ya, karena ini seringkali dianggap maaf sederhana, tapi baru setelah mendapat masalah baru mendekat kepada Allah. Ya Allah susah, ya Allah susah. Kemarin kemana aja? Makanya kelihatan sederhana tapi dalam gitu. Ya, ini solusi dari semua problematika yang dialami. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini saya bulati yang 157-nya. Dan setelah itu saya buat rincian di sini. Saya tepati janji dulu ya, karena tadi saya berjanji menurunkan ayat-ayat untuk hariannya. Quran surah 3 ayat 133, Quran surah kedua ayat 37,
Quran surah ke-7 ayat 23, Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai 18. Ini yang tadi yang saya janjikan saya mau nulis sebelah kanan. Sekarang pindah ke yang kedua, sini. Sudah? Ya, saya baca ayatnya ya. Setelah saya bacakan ayatnya, saya terangkan konsepnya, kita masuk kemudian ke contoh kasusnya. Sepakat? Halo? Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai. Sebelah kiri paling atas ada ayatnya. Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji. La-nya taukid, pasti. Sudah? Setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Jadi antum, saya, kita mesti sadar bahwa hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian hidup, bentuknya persoalan. Jadi lihat rumusnya, lihat rumus kehidupan itu hidup berbanding lurus dengan masalah, problem. Jadi setiap orang hidup pasti punya masalah. Nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Antum tuh kelihatan tenang, belum tentu nggak punya masalah. Belum tentu, itu pasti ada yang terpendam, ada yang pengen ditanyakan, ada yang pengen konsultasi, ada yang pengen nulis, ada yang pengen cerita, ada semua. Ada yang kelihatan dari wajah minta tolong gitu kan, tolong. Nampak? Wajar, artinya kalau antum hidup punya masalah, berarti antum masih hidup, normal. Yang nggak normal itu yang nggak punya masalah. Mustahil tuh. Mustahil. Ini berbahagialah kalau anda dalam kehidupan sedang punya masalah. Itu artinya anda masih dalam status kehidupan yang normal. Sebaliknya, persamaan terbaliknya adalah orang yang tidak ingin punya masalah, ini menandakan bahwa dia sudah tidak ingin hidup. Jelas? Saya pertegas nih, saya tanya sebentar. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Nah, simpan. Siapa yang ingin punya masalah? Angkat tangan. Ini saya kalau menghadapi manusia begini susah nih saya. Sebab nggak jelas. Ya, kita nggak bisa milih. Mau milih mau tidak pasti punya masalah. Jelas ya? Kalau hidup kita sudah paham akan dihadapkan pada masalah, makanya pertanyaan saya, kenapa Anda mengeluh? Karena mengeluh itu sebetulnya buang-buang energi. Karena Anda nggak mengeluh pun pasti ada masalah. Anda nggak mengeluh pun pasti ada masalah. Lantas kenapa ketika ada masalah Anda mengeluh? Kan masalah itu fitrah dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, supaya saya tidak mengeluh bagaimana? Maka Allah turunkan rumusnya. Kalau kamu tidak ingin mengeluhkan persoalan, padahal persoalan itu adalah fitrah dalam kehidupan, maka saya berikan rumusnya. Teman-teman, ingat baik-baik. Rumus yang pertama, sebelum saya turunkan kata rahmat ini, lihat baik-baik. Rumus pertama dalam Al-Quran disebutkan bahwa masalah itu Allah turunkan. Bukan ingin menjadikan kehidupan manusia bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupannya. Awas, kita mesti paham dulu dengan kaidah ini. Anda gagal memahami kaidah ini, maka Anda akan dirundung persoalan dan larut di dalamnya. Tapi kalau Anda paham rumus yang pertama ini, maka demi Allah saya katakan, tidak ada satupun orang yang akan mengeluhkan persoalan dalam hidupnya. Kata Allah, mustahil saya turunkan masalah, persoalan dalam kehidupan, kecuali tujuannya satu yang paling utama, untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Antum mau naik kelas, ayo logika kita dipakai, logika dipakai. Bukankah anak SD kalau mau naik ke SMA dia melewati ujian? Ya kan? Kalau dia nggak ikut ujian, dia nggak akan naik ke SMP. Kenapa harus ikut ujian? Untuk diuji, dinaikkan levelnya, layak gak masuk ke SMP. Karena tingkat pembelajarannya, materinya beda. Supaya dia naik, dinaikkan, diuji dengan ujian untuk menentukan level kenaikan kemampuannya sehingga setaraf dengan SMP. SMP masuk ke SMA, diuji. Walaupun misalnya kelasnya, maaf, homeschooling, ya tidak ikut yang misalnya yang formal, ikutnya kelas paket, tetap ikut ujian juga. Jadi kalau antum paham dengan kaidah ini, maka kenapa kehidupan dipersoalkan? Jelas? Nah, kalau sudah paham seperti ini, oh iya, Allah memberikan ujian kepada saya untuk meningkatkan kualitas kehidupan saya, maka nikmat kehidupan kita. Begitu datang ujian, alhamdulillah. Cara melihatnya bukan masalah, cara melihatnya, alhamdulillah, Allah naik kelas, naik kelas, naik kelas. Berbahagialah orang kecil akan diuji dengan ujian yang kecil, orang besar akan diuji dengan ujian yang besar.
Kalau Anda merasa sedang mendapatkan ujian yang besar, itu artinya Allah akan melejitkan kualitas Anda pada tingkat yang melewati batas-batas kewajaran. Allah akan angkat derajat Anda dengan level yang paling tinggi. Karena prinsip yang kedua dalam Quran, Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali orang itu sanggup menjalaninya. Turun Quran, surah kedua, ayat 286. Awas, saya runtut dulu nih, supaya paham cara berpikirnya, setelah itu kita masuk ke rahmat. Saya pengen dari akarnya langsung, begitu akar masuk naik ke atas, kita paham sampai intinya. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Di Anda nggak usah ngeluh, karena ujian itu layak buat Anda, makanya tidak diberikan pada yang lain. Alhamdulillah. Ada yang ujian di rumah tangga, ada yang di kantor, ada yang di kehidupan sosial. Saya diuji, ujian saya beda dengan Anda, karena Allah menilai saya yang mampu, Anda tidak. Tapi ada ujian Anda yang tidak diberikan pada saya. Kenapa? Karena Allah menilai Anda yang sanggup. Adi Hidayat tuh enggak, cuma disebut aja Ustadz. Cuman ujiannya kamu yang mampu, dia enggak. Allah percaya dengan Anda. Kenapa Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Jadi kalaupun Anda datang ke sini malam ini sedang punya persoalan, itu artinya cuman Anda yang mampu. Makanya ujian itu tidak diberikan pada orang bernama Adi Hidayat. Karena Adi itu nggak mampu, antum yang mampu. Makanya antum jangan mengeluh. Ya, saya sering katakan, ketika Allah titipkan pada antum sebesar apapun, mustahil diberikan kalau Anda tidak mampu. Jangan selalu katakan, Allah kenapa saya? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Jelas ya? Kalau prinsip itu sudah jelas, maka demi Allah saya katakan, indah. Dan jangan juga kepedean, langsung bikin status. Memang cuma saya yang mampu, yang lain tidak. Ustaz ada aja enggak. Langsung ditulis. Paham ya? Nah, 3. Maksud saya begini, tolong praktekkan. Bentuk prakteknya sederhana. Nggak hafal ayat pun kalau paham prinsipnya itu mudah. Misal, begitu ada masalah, insya Allah naik kelas. Begitu ada masalah, alhamdulillah Allah, terima kasih, insya Allah mampu. Begitu caranya. Yang 3, turun langsung ayat. Antum hafal ayatnya, cuman maknanya nggak dipakai, itu celakanya. Dibacakan tapi isinya nggak diamalkan. Lihat, inna ma'al usri. Setiap persoalan selalu bersanding dengan solusi yang paling mudah. Setiap ada masalah, tidak mungkin kata Allah saya turunkan masalahnya kalau tidak ada solusinya. Setiap masalah ada solusi. Bahkan Allah langsung menyampaikan, mendeklarasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 di pertengahan ayatnya. Ya, kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menginginkan kemudahan bagi hambanya dan tidak ingin membuat hambanya susah. Makanya saat antum susah pun diberikan solusi yang paling mudah. Inna ma'al usri. Cara menerapkannya dalam kehidupan kita, lihat baik-baik, caranya gampang. Setiap ada masalah, langsung, ini pesan Qur'annya. Kalau redaksinya inna ma'al usri yusra, kalau bahasa kitanya pasti selesai. Pasti selesai. Ketika antum punya masalah apapun, saya coba terapkan ini. Sejak saya menerima tafsir ayat itu, saya terapkan. Sampai hari ini ringan. Begitu ada ujian, alhamdulillah ya Allah, saya yang dipilih. Terima kasih ya Allah, Engkau percaya kepada saya. Insya Allah mampu. Alhamdulillah ya Allah, mau naik kelas. Yang terakhir, ya Allah, insya Allah Engkau janji pasti selesai. Pasti selesai. Pasti ada solusi. Pasti bisa. Di Anda ada masalah apapun, katakan pada diri Anda, pasti bisa. Pasti ada solusi. Minimal itu akan mengangkat keadaan jiwa kita supaya lebih tenang. Dan kita punya semangat untuk mengatasi itu. Ya kalau antum cuma tangisin, emang cuma antum aja yang diuji? Nabi aja diuji? Bukan cuma antum yang dapat ujian. Emang yang sakit cuma antum aja? Nabi Ayub sakit. Emang yang dianiaya cuma antum? Nabi Yunus dilemparkan dari lautan sampai masuk ke perut ikan paus. Antum kebayang nggak? Nabi Zakaria diuji, emang cuma antum aja? Nabi Muhammad dilempari, sedang sholat ditaruh kotoran. Di jalan dilempari batu. Cuma antum yang diuji. Ahli surga aja diuji. Ini Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, gelarnya tinggi, dipuji langsung di Quran. Tingkat surga paling tinggi, dikasih ujian, tidak mengeluh. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, dekat dengan Allah tidak sedekat Nabi. Surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan, nggak pengen diuji. Ganteng. Paham? Ini mustahil. Kadang sebenarnya sederhana hidup itu. Kayak celaan. Kenapa nggak pada pengen dicela?
Kita itu nggak akan bebas dari celaan. Ya bayangkan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela tuh, tabiin dicela, imam dicela. Ya antum siapa? Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang gak pengen dicela. Nih saya kasih rumus ya. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tandanya perbaiki kesalahan itu. Celaan itu cuma dua. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Pertahankan kebaikan itu rumus. Jadi gak usah marah. Kalau antum dicela oleh orang baik, berarti ada kesalahan, perbaiki. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, berarti diakui kebaikan antum melalui lisan orang yang tidak baik. Antum diakui baik, maka ketika itulah pertahankan kebaikan. Antum biasa kumpul-kumpul, nama antum Kevin misalnya, tiba-tiba pengen pengajian, datang ke majlis malam Jumat, begitu datang nama Kevin dipanggil lain Soleh. Ya, itu artinya antum sudah berubah, cuma dititipkan kalimat itu di lisan orang yang kurang baik. Soleh, nggak usah dibalas. Emang, usah. Nama saya tetap Kevin. Cuma ya malam ini saya ingin ngaji. Ahli surga, saya pengennya dengan antum ke surga. Saya insya Allah doakan sama antum. Kalau sudah siap, kita sama-sama. Insya Allah kita gandeng. Mau gandengan. Di dunia aja belum nikah, di akhirat pengen gandengan, saya kan. Nah, paham ya? Doakan aja, jalan. Itu bagus. Jelas? Nah, kalau ini sudah paham, sekarang yang terakhir. Ya Allah, ada nggak rumus semua masalah itu sebelum kami amalkan ini sudah jadi ringan ke hati? Saya ulang, kalau yang ini kan terima dulu, ya kan? Saya mau diangkat nih kualitasnya, saya diuji karena mampu, Allah pasti kasih solusi karena Allah senang dengan kemudahan. Nih, ini menenangkan, tapi sebelum ini hadir, Allah berikan ketenangan pada diri kita. Begitu ketenangan diberikan teman-teman sekalian, maka solusi langsung dihadirkan, seakan-akan masalah itu nggak ada. Bagaimana cara mendapatkannya? Lihat kalimatnya, tahan baik-baik. Nah, kayak gitu tuh. Itu di bahasa bayinya. Tahan. Ayat 157. Sudah? Ada orang-orang yang oleh Allah ditanamkan rahmat dalam dirinya. Begitu rahmat ditanamkan, langsung diberi solusi. Bisa akan-akan ringan persoalannya. Lihat kalimatnya ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Ada orang-orang yang mereka itu dipuji oleh Allah, jadi dapat pujian. Unik ya, punya masalah kok dipuji. Ini aneh nih, Masya Allah. Dia sedang punya masalah, dicela orang, wah macam-macam lah, ditahdir, dicela, dihina, di macam-macam ya. Ada yang dijaili, ada yang dirampok, di macam-macam. Tapi orang ini malah dipuji. Kecurian, tapi dapat pujian. Kerampokan, dapat pujian. Ini menarik ini. Begitu dipuji oleh Allah, turun rahmat. Ini yang paling menarik. Ini bahasan kita. Begitu rahmat diturunkan, wa ulaika humul muhtadun, maka solusi diberikan oleh Allah kepada mereka. Pertanyaannya, siapa orang ini? Apa amalannya? Ini petunjuk Qurannya. Satu, pertama kata Allah, untuk mendapatkan rahmat ini, supaya kita hadirkan dalam kehidupan, amalan pertama adalah sabar. 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 Berapa huruf? Sabar. Berapa huruf? Yang 5 angkat tangan. Yang 3 angkat tangan. Baik. Sudah? Jawabannya, kalau sabar itu 5 huruf. S-A-B-A-R. Kalau sobar itu 3 huruf. Sod, ba dengan ra. Jelas? Baik. Kalau sabarun berapa huruf? 7.
S-A-B-A-R-U-N. Antum nih gimana? Dapat teman. Sudah? Fokus. Nah, lihat sini. Ustadz tahu dari mana amalan pertama sabar? Kembalikan lagi ke sini. Nanti kita kasih contoh langsung ke kejadiannya. 155, 156. Lihat ujungnya. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabir. Lihat baik-baik, fokus. Dan kami akan uji siapapun, pasti diuji. Setiap orang yang hidup akan punya persoalan untuk meningkatkan kualitas hidup dia. Apa jenisnya ya Allah? Macam-macam. Khauf, khawatir. Pulang dari sini khawatir nggak ada kendaraan, ujian. Ya, ju' lapar. Pulang dari sini lapar. Pergi ke Ihsan Mat nggak kebagian. Snack nggak dibagi, gitu kan? Masya Allah. Begitu ke depan udah tutup. Gincar-gincar Samsoberi, begitu keluar udah tutup. Ya, wah udah nggak dapet tuh. Khawatir. Wa naqsi minal amwal. Dapat tuh. Begitu mau beli, uang nggak ada. Ya. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang dengar, wafat dan sebagainya. Wat samarat, ada yang hasil kerja kerasnya dirampas orang. Antum ikut tender, begitu pulang pengajian diserobot orang tendernya. Ya, ada yang demikian, ada. Antum yang panen, maaf ya, buahnya antum yang nanam dari awal, begitu besok mau panen, besoknya udah habis buah-buahnya. Ada. Wa basyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira pada orang sabar. Orang sabar tuh aneh, dapat ujian malah gembira. Akhi, antum tuh menang tender, cuman proyeknya diambil orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham? Akhi, ini mohon maaf nih, begitu pulang saya cari sendal antum nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak apa-apa, namanya sendal kok. Sendal bisa dicari. Yang penting istri saya ada kan? Paham ya? Jelas? Jadi orang-orang ini unik orangnya tuh. Bergembira aja. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Sabar. Nah, ternyata sabar itu, ini rumusnya. Hidup berbanding lurus dengan problem, banding lurus dengan sabar. Ini solusinya. Nah, bagaimana cara sabar ini supaya gembira saat menerima ujian? Di rumah tangga ada masalah, senang. Ya, ada persoalan, senang. Anak ada masalah, senang. Gimana caranya? Nah, cara pertama, awas. Ini teorinya dulu, nanti prakteknya lebih hebat lagi. Saya langsung dari Quran. Caranya, alladzina idza asabathum musibah qalu wa inna ilaihi tahan. Alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Konjungsi tapi menunjuk kepada subjek atau objek tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup semua tahapan-tahapan kehidupan, mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, tanpa batas semuanya. Kata Allah, semuanya tanpa kecuali yang pernah diuji. Kalau mengamalkan ayat ini, maka akan diberikan kenyamanan ketika mendapat ujian. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang saat diuji dengan satu persoalan, musibah, apapun jenisnya. Qalu, mereka meyakinkan pada jiwanya. Awas, bukan sekedar berkata. Karena qalu itu ada yang berkata, kata dalam langsung perkataan, kalimat, terdengar suaranya. Ada yang dimaksudkan, qalu itu meyakinkan pada hati, menguatkan pada jiwa. Jadi kalau ada orang yang sedang, maaf sekali, sedang ragu atau dirundung persoalan, atau ingin mengerjakan tugas tertentu yang berat, itu dalam ilmu psikologi itu, untuk menguatkannya, katakan pada jiwanya. Kamu bisa, yakin bisa, pasti bisa. Nah, itu sekarang yang pakai orang Jepang. Banyak yang pakai orang Jepang itu, kamu bisa, yakin. Bahkan mereka kalau bikin acara pun, dulu ada namanya benteng Takeshi. Ya. Untuk mengalahkan Takeshi itu ada pakai tank-tankan, jalan, tembak, pakai cairan gitu kan. Nah, itu kan sebelum dia mengalahkan Takeshi itu, dia kan keluar katakan, kamu bisa, ya kamu bisa. Dan itu kemudian di copy paste oleh Korea. Korea itu mereka dari sejak TK punya keyakinan, ditanamkan dalam bentaknya, harus lebih hebat dibandingkan dengan Jepang. Jadi kalau Jepang bikin, Nihon bisa, kami lebih hebat, kami bisa. Buktinya sekarang mereka maju. Jadi kalau Jepang bikin ini, mereka bikin. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai, bahasa Korea dari Hyundai, Hyundai. Ya, mereka dari TK tuh. Jadi ada sesuatu yang cukup diketahui, ada sesuatu yang harus diamati. Diamati, dilihat, ya, Quran kita amati, lihat. Yang lain itu cukup tahu aja, ditanya tahu. Nah, kembalikan ke yang tadi. Begitu kemudian antum ada sesuatu, yakinkan pada jiwa. Orang sabar itu meyakinkan. Apa yang dia yakinkan? Ini kalimatnya.
Ini kalimat juga salah tempat. Seringkali dikhususkan pada satu situasi aja. Padahal kalimat umum. Nih saya tanya nih, jujur ya, jujur. Kalau Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk kalimat kapan diucapinnya? Jangan ngelihat saya. Orang meninggal. Bisa aja antum duluan, saya belakangan. Ya, mau ditukar antum ya belakangan setelah saya. Ya kan? Bisa? Baik. Kenapa nggak diaminkan? Amin. Ya, ayo diamin. Baik, lihat kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak mutlak diucapkan pada keadaan ada yang meninggal saja, tidak. Justru itu konsep awal yang harus dipahami saat setiap kita mendapatkan musibah. Inna panjang bukan pendek, ada inna beda. Awas, hati-hati. Inna pendek, harfu taukidin wa nasbin. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun mabniun ala sukun. Awas. Itu inna harfu taukid, huruf penguat. Penguat itu maksudnya menekankan hukum. Kalau ada inna berarti serius. Tapi kalau panjang inna berarti inna plus na, singkatan dari nahnu. Inna ini singkat dari inna plus na. Nah, ini dari kata nahnu. Inna taukidna singkatan nahnu. Nahnu itu kami. Kalau manusia banyak. Kalau dikembalikan kepada Allah kalimat menggunakan inna nahnu bimakna ta'zimun nafsi. Apa itu ta'zimun nafsi? Itu adalah ungkapan untuk menunjukkan dua hal. Satu, peristiwa yang menunjukkan sesuatu yang sangat dahsyat, agung. Agung. Jelas? Misal, peristiwa turunnya Al-Quran. Ini agung, istimewa, dahsyat. Maka menggunakan inna. Inna anzalnahu fi. Makanya kalau ada peristiwa menggunakan inna, berarti rumus cepatnya pahalanya banyak tuh. Pasti ada pahala banyak di situ. Jelas? Yang kedua, awas. Menunjukkan satu kejadian. Hati-hati. Yang kejadian ini tidak biasa, tidak mudah. Dan solusi tercepatnya kembalikan kepada Allah. Jelas? Karena Allah yang paling agung yang bisa memberikan solusinya. Ta'zimun nafsi, mengangkat derajat Allah dengan keagungan tertinggi. Seakan-akan dah nggak ada solusi yang lain kecuali Allah. Paham? Makanya orang sabar itu ketika dia diuji dengan musibah, dia katakan innalillah. Semua apa yang menimpa saya, termasuk diri saya ini, semua punya Allah. Maka solusinya pun punya Allah. Seakan-akan ayat ini ingin berkata, kalau Anda sedang diuji musibah, sudah nggak mampu nih, manusia mengatakan nggak bisa, susah, konsultasi ke sana kemari susah. Turun ayat, yakinkan pada jiwamu. Kalau kamu sedang punya persoalan apapun, kembalikan kepada Allah. Nih, gini, cara cepatnya begini. Lihat baik-baik. Ini ada dokter. Ini dokter yang ini bisa segalanya. Yang dokter yang ini, maaf ya, ini spesialis misalnya A, spesialis B, spesialis C. Nih, ini bisa segalanya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Maaf, kalau antum kira-kira ada penyakit, ya, sekali lagi, menderita sebuah penyakit diuji dengan sakit, kira-kira lebih baik mana datang ke satu, kedua, atau ketiga? Pasti ke sini. Karena ketika antum datang ke sini, ini akan lebih mudah mendapatkan pengobatan secara komprehensif, dijelaskan. Ya, ini penyakitnya dari sini, datang ke sini, ini ke sini, semua. Jadi ambil jalur yang cepat. Paham? Sama dengan antum ingin menyelesaikan satu persoalan, datang ke kampus, pengen menguasai banyak hal, ada kampus yang bagus di situ. Kenapa kalau bisa ngambil yang bagus, ngambil yang biasa-biasa? Nah sekarang, ada yang bisa ngasih solusi saat antum punya persoalan, antum punya masalah, antum bisa datang ke si fulan. Tapi kan sumber solusi semua dari Allah. Pertanyaannya, kalau Anda bisa meminta kepada Allah, kenapa kemudian menggantungkan kepada makhluk? Makhluk itu jalan ikhtiar. Tapi kalau ikhtiar itu sudah merasakan mentok, kata Allah, kenapa kamu gak minta sama saya? Alih-alih mengeluh itu gak menyelesaikan masalah. Apalagi cuma bikin status. Apa selesai masalah? Tidak, cuma nama persoalan. Malah nambah pikiran, sebelum di komen nungguin, gitu kan? Hari ini begitu gelap ya, tulis sih, Masya Allah. Terus semakin gelap karena belum ada yang komen. Nungguin, sejam kemudian dilihat masih kosong, ya. Mau tidur dilihat lagi masih kosong. Bahkan bangun tidur pun pertama kali yang dilihat statusnya. Ada yang komen nggak? Capek. Jelas?
Maka orang sabar itu prinsipnya satu, ketika Anda diuji dengan apapun, sekecil apapun, kalau ingin dimudahkan oleh Allah langsung, ya Allah, Engkau yang titipkan, Engkau pasti berikan solusi. Wa ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah. Jadi maksud kalimat ini adalah, antum saat mendapati musibah apapun, yang pertama harus Anda lakukan, yakinkan pada diri antum, Allah pasti akan berikan solusi dari semua ini. Ini semua dari Allah, termasuk jiwa saya. Saya mau diambil pun silakan, tapi Allah pasti akan memberikan solusi. Ini kalimat pertama, orang yang selalu meyakini bahwa ketika diuji dia sabar, maksudnya dia terima ujian itu. Sabar itu terima, bukan menolak. Terima ujian itu meyakinkan Allah pasti akan berikan solusinya. Jelas? Maka yang pertama Allah berikan, Allah akan tanamkan ketenangan dalam jiwanya. Kalau nggak percaya silahkan. Antum pulang dari sini diuji dengan persoalan di kantor, di rumah apa. Begitu antum diuji, langsung tanamkan pada jiwa antum. Insya Allah, Allah yang titipkan, pasti Allah yang berikan solusinya. Ya Allah, Engkau yang titipkan, pasti Engkau akan berikan solusi. Saya yakin itu. Walaupun masalah belum selesai, minimal ketenangan. Tenang hati antum. Setelah itu, nah ini yang mau saya sebutkan. Antum rinci apa jenis masalahnya. Tadi masih ingat? Khauf, khawatir. Naqsi minal amwal, harta berkurang. Ju', lapar. Anfus, sakit, ada yang wafat. Wathamarat, hasil pekerjaan diambil orang, dimusuhin orang. Rinci. Yang paling dahsyat, rinciannya langsung disebutkan di Quran dengan amalannya langsung. Dan disebutkan kalimat rahmatnya. Masih ingat? Kita sedang belajar sifat Quran namanya rahmat. Ini teori dasarnya. Sekarang setelah teori dasarnya ada, antum kena musibah nih, terima. Alhamdulillah ya Allah, saya yang dipilih, sabar. Engkau pasti berikan solusinya. Sekarang, ikhtiarnya bagaimana ya Allah supaya solusinya datang? Langsung dirinci oleh Quran. Masalahnya apa? Berikan ikhtiar ini sesuai dengan kadar masalahnya. Saya runtutkan, lihat sini. Misal ya. Oh, ini ayatnya ada semua nih, ada semua. Dan kalimat rahmatnya muncul. Kalimat rahmatnya muncul. 1. Sakit. Dah? Bebas. Mau sakitnya di sini, di sini, di sini semua. Bahkan yang mengatakan udah nggak ada obatnya. Ketika Allah akan sembuhkan, lihat kayak dosa tadi yang sudah lewat dari batasan, sudah melampaui batas, wah israf deh. Ada solusi. Ini pun sama, sakitnya kata dokter, no, nggak mustahil, nggak bisa, sama sekali nggak mungkin. Kata Allah, kalau kamu amalkan amalan ini seketika saya berikan. Begitu diberikan, kalimat rahmatnya muncul. 1. 2. Ada yang terkait dengan maaf sekali gangguan dalam kehidupan yang membuat sakit. Jenisnya ada persaingan bisnis. Awas nih, kalau disebutkan, diisyaratkan pasti terjadi. Antum bisnis dari biasa-biasa nggak ada gangguan, begitu maju ada persaingan, diganggu, ada ini, ada itu, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, macam-macam. Ada yang sifatnya kedudukan, jabatan. Ini pasti nih, kalau disebutkan pasti. Dan sampai mau dicoba dianiaya, wah di macam-macam. Ini ada, ayatnya ada. Begitu antum amalkan, antum akan dijaga oleh Allah. Dijaga, seakan-akan lancar aja karir. Bukan gak diganggu, ada orang mau ganggu, tapi kayaknya gak punya kemampuan mengganggu. Ya. Sudah? 3. Ada terkait dengan keturunan. Baik. 4. Ada terkait dengan citra. Citra pandangan baik. Ya. Jadi ada citra, ada pencitraan, itu beda. Nah, itulah ya. Kenapa? Nah, kalau sudah citranya dijaga, jadi nggak ada orang yang berpandangan jelek, baik aja gitu, baik. Mau ngejelekin pun nggak bisa, dia mengeluarkan kejelekan, tapi orang lain nggak sepakat. Jadi begitu dia mau menyoal orang ini, orang lain nggak sepakat, tiba-tiba ada pembelaan, macam-macam lah gitu. Dijaga betul. Ya bukan nggak disoal, dia disoal, dicela, dihina. Cuma ketika itu muncul, pembelaan itu nggak muncul dari dia. Dia seakan-akan nggak ada artinya gitu, kayak balik lagi, kayak mental. Ya, memercik air di dulang, terpercik. Ya muka siapa aja terserah lah ya, pokoknya nggak kena dia deh. Nah, ini jelas ya, dia nggak usah repot-repot gitu kan. Sudah ya, ini aja dulu deh. Sakit. Oh ya, yang kelima lah, tambahkan dikit, khusus untuk perempuan bu, khusus perempuan. Ini yang paling luar biasa. Sudah, untuk perempuan khusus mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Sudah cukup dengan amin, nanti kita bahas dulu. Perlindungan dari Allah. Ya. Nanti saya bahas kenapa khusus perempuan di sini.
Ya kenapa tidak mencakup laki-laki? Laki-laki ada, cuma nanti secara situasi khusus itu perempuan lebih beda. Ya, bahkan nanti saya kisahkan seorang perempuan tiba-tiba ketika di Amerika, kisah nyata, ketika malam-malam dia berjalan berhadapan dengan sebuah situasi di sebuah gang, banyak premannya sudah berniat buruk, tiba-tiba dia lewat santai aja. Perempuan setelahnya tiba-tiba terjadi situasi yang dahsyat. Ya tiba-tiba dia mohon maaf dikerjai di situ, dinodai. Terus besoknya ada laporan, begitu dia lihat di siarannya, dilihat, oh ternyata itu kan jalan yang saya lalui. Pertanyaannya, kenapa saya tidak diganggu? Perempuan itu diganggu. Ini kisah nyata. Lu karena tahu, diumumkan sketsanya, dia tahu, datang kemudian ke polisi setempat. Disampaikan, saya tahu itu, tempatnya di sini, pelakunya begini, gambar sketsanya. Begitu digambar sketsanya, persis itu, ditangkap orangnya. Begitu ditangkap, tiba-tiba apa yang terjadi? Saat ditangkap itu, dihadapkan kemudian dibawa, dikonfrontasi. Penasaran perempuan ini, bertanya dia, yang perempuan muslimah. Pertanyaannya, saya kan lewat di situ pada saat itu, kenapa Anda tidak ganggu saya? Tapi perempuan setelah saya Anda ganggu. Apa kata orang itu? Bagaimana kami bisa ganggu? Kamu kan saat lewat itu dikawal oleh bodyguard yang besar-besar. Sedangkan perempuan itu berjalan sendirian pada saat itu. Dia sendirian tapi dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, nah ini ada 5 poin ini, ada isyarat terkait dengan sifat Al-Qur'an disebut dengan rahmat. Apa saja ayat-ayatnya dan bagaimana rinciannya? Sabar insyaallah ya. Baik. Ingat begitu ada ujian apa? Sabar. Itu kita praktek ya. Jelas ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.